Baik teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Kembali lagi kita berjumpa di kesempatan kali ini. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang hukum mat dalam Al-Qur'an, dan di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gharib Al-Qur'an. Share screen-nya udah nampil. Udah, Kak. Oke, kita langsung aja ya. Nah, di dalam ilmu tajwid itu juga ada bahasan tentang bacaan gharib selain yang sudah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, jadi apa sih itu bacaan gharib? Nah, gharib itu secara bahasa bermakna asing dan tidak lazim. Dan secara terminologi berarti gharib adalah kata-kata dalam Al-Quran yang sulit dimengerti, yang mana samar maknanya dan belum begitu jelas, serta jauh dari pemahaman orang-orang awam. Nah, kata-kata gharib di sini maksudnya adalah kalimat yang baik namun dianggap asing dalam penafsiran maknanya untuk orang yang awam. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya gharib dalam Al-Quran. Yang pertama ada keragaman bahasa, terus ada kata mu'arab atau kata asing non-Arab yang masuk ke dalam bahasa Arab, kemudian karakteristik bahasa seperti sinonimitas, homonimitas, dan antonimitas. Kemudian ada istilah Islami baru. Oke, mungkin ini poin pentingnya ya yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Bacaan-bacaan gharib dalam Al-Quran. Mungkin teman-teman pernah menemukan bacaan-bacaan kayak kita misal nih pernah diajarin kayak kita harus berhenti sebentar tanpa menahan nafas, atau ada bacaan-bacaan yang dibaca asing gitu yang biasa kita ucapkan. Misalkan dalam kata ro dibaca re kayak gitu, majere kayak gitu-gitu. Nah, itu merupakan contoh atau bagian kecil dari bacaan gharib dalam Al-Quran. Oke, yang pertama bacaan gharib dalam Al-Quran adalah saktah. Saktah itu artinya menahan. Menahan artinya berarti kita menahan bacaan tersebut tanpa menghilangkan suara, dan yang mana tanpa menghilangkan suara dan nafas kita tetap ditahan gitu. Jadi kita berhenti sejenak tanpa menghilangkan suara dan tanpa menahan dan tanpa memutuskan nafas seperti itu. Nah, di sini ada 4 ketentuan dalam saktah. Yang pertama, diam sejenak seraya menahan suara, kemudian ditahan selama 2 harokat, kemudian dilakukan tanpa bernafas, dan diniatkan untuk melanjutkan bacaan. Nah, contoh dari saktah itu bisa ditemukan di Quran surah Al-Kahfi ayat 1, kemudian Yasin ayat 52, Qiyamah ayat 27, Mutaffifin ayat 14. Teman-teman pegang Al-Quran? Sudah pegang? Sudah pegang Al-Quran, teman-teman? Silahkan dibuka surah Al-Kahfi ayat 1. Kita langsung lihat contohnya ya. Surah Al-Kahfi ayat 1.
Sudah ketemu? Kak. Ayat 1 kan, Bu? Surat Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi ayat 1. Nah, oke. Nah, di sana di surah Al-Kahfi ayat 1 bisa di sana. Di ayat yang pertama. Sekarang cara membacanya adalah seperti ketentuan yang 4 ini. Yang 4 ini. Kita diam sejenak, seraya menahan suara, kemudian ditahan selama 2 harokat tanpa bernafas, dan diniatkan untuk melanjutkan bacaan. Ya, saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, jadi tadi saya berhenti sejenak tanpa menarik nafas, ya, tanpa menghirup udara lagi, dan itu diniatkan untuk melanjutkan bacaan. Jadi ini berbeda dengan hukum wakaf, ya, teman-teman. Jadi kalau wakaf itu kita berhenti, tapi kita niatkan, jadi berhentinya itu bisa menarik nafas kembali kalau wakaf. Kalau saktah itu berhenti sejenak tanpa menarik nafas, seperti itu. Jadi teman-teman kalau niatnya untuk melanjutkan bacaan, misal kalau berwakafnya di lahu walam yaj'al lahu iwaja, berhenti sejenak dulu, kemudian melanjutkan bacaan ke qayyimah, seperti itu. Terus di contoh yang lain juga ada di surah Yasin ayat 52, di surah Qiyamah ayat 27. Coba kita langsung praktik aja ya untuk pertemuan kali ini. Muhammad Adia. Sudah ya, dibuka? Kak. Ayat berapa, Kak? Ya. Ayat 1, surah Ayat 1. Iya. Bacanya semuanya, Bu. Yang Alhamdulillahillazi ayat 1, kemudian dilanjutkan sampai qayyimah karena kita niatnya kan untuk melanjutkan bacaan kan. Iya, Bu. Jadi harus sampai qayyimah. Coba Muhammad Adia dulu. Yang ditunjuk silakan. Muhammad Adia. Nama lain mungkin, Kak. Oke. Ini kalau misalnya dipanggil nggak ada, berarti nggak ada di Zoom ya. Jangan komplain soal absen loh. Kalau gitu Hairunisa Nur. Iya Kak, maaf ya sebelumnya di tempat Nisa lagi rame jadi suaranya sedikit banyak orang. Ya nggak apa-apa. Dibaca aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. Baik, Hairun Nisan Nur. Tadi dibacanya sampai Aiwaja. Nah, jadi kalau seperti yang dijelaskan tadi dan sudah dicontohkan tadi juga, sakta itu kita berniat untuk melanjutkan bacaan. Ya. Jadi niatnya untuk melanjutkan bacaan berbeda dengan berwakaf atau jadi itu beda dengan wakaf dan qata'u. Nah, kalau sakta berhentinya sampai aiwaja dan dilanjutkan ke qayyimah tanpa menarik nafas pada kalimat aiwaja. Saya ulangi sekali lagi ya, saya contohin ya. Misal saya ambil dari walam yaj'alahu. Walam yaj'alahu iwaja qayyima. Nah, misal kita baca ayat kedua sampai qayyima. Nah, jadi kita nggak sampai lahu iwaja, tapi langsung disambung sampai qayyima. Seperti itu. Coba diulang lagi. Kak, maaf, ini suaranya kurang jelas. Oh, oke. Kalau gitu yang lain aja. Hera Rahmasari. A'udzu billahi minasyaitonir. Maaf Bu ya. Bikin ketawa. A'udzu billahi minasyaitonir. Enggak boleh gitu. Kenapa ketawa, Hera? Ayo. Ya Bu, itu teman saya Bu, ngajak ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu. Bener, dia diam dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dong. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Oke, stop. Berapa ayat? Tadi cukup itu aja. Tadi pas bagian aiwaja, tadi tarik nafas nggak? Enggak Bu, cuman diam dulu di kita boleh Allahu iwaja. Iwaja diam. Terus tarik nafas lagi. Itu salah tuh, salah. Jadi nggak boleh tarik nafas. Salah Bu. Iya. Di sana kan di ayat 1 tuh teman-teman bisa lihat tanda di atas ada tulisan kecil sakta di sana. Ya. Ada sakta, jadi itu peringatan untuk tidak menarik nafas lah. Sederhananya seperti itu. Jadi berhenti tanpa menarik nafas. Jadi ketentuannya itu ya, harus diingat berbeda dengan kita berwakaf biasa. Kalau kita berwakaf biasa, kita berhenti, tapi kita tarik nafas dulu, dan niatnya memang untuk melanjutkan bacaan juga, tapi perbedaannya itu yang tadi. Dan sebagaimana bacaan-bacaan gharib itu, kalau bacaan gharib kan bacaan yang asing kita lihat dalam Al-Quran dan asing dari segi makna dan penafsirannya kayak gitu. Untuk sakta sampai di sini ada pertanyaan? Saya Kak mau tanya. Iya, silakan. Makasih ya Bu, ya Kak. Kak, Iya. itu hukumnya wajib ya Kak, walaupun ada di akhir ayat.
Iya, uh-uh. Berhenti tanpa menarik nafas. Dan niatnya untuk melanjutkan bacaan. Begitu. Nah, misalkan kalau karena di ayat pertama ya, karena ini emang di akhir ayat dan saktahnya berada di akhir ayat gitu, di akhir ayat. Apakah kita harus berhenti? Maksudnya jadi hukumnya berwakaf biasa gitulah ya. Pertanyaannya gitu kan? Ya, Kak. Nah, harusnya kita bersaktah karena di sana ada tanda saktah yang ada di ayat 1. Mau tidak mau kita harus melanjutkan bacaan. Kalau paling tidak sampai qayyima ya teman-teman. Kalau nggak bisa sampai ajron hasanah ayat kedua, akhir ayat kedua, paling tidak sampai qayyima. Baru diambil lagi dari qayyima ya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Baru diambil lagi qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, kalau berwakaf biasa kan kita sampai walam yaj'al lahu 'iwaja. Baru kita tarik nafas lagi. Qayyiman. Nah, itu perbedaannya. Ya. Itu yang bertanya tadi. Oke. Kita lanjut ke bacaan gharib yang kedua. Bacaan gharib yang kedua ada namanya qata'u. Nah, qata'u itu adalah memutuskan bacaan dengan niat berhenti dan memulai kembali dengan bacaan isti'azah. Nah, di sini antara saktah, wakaf, dan qata'u sama-sama berhenti. Tapi yang membedakannya adalah, teman-teman bisa lihat tabel di PPT. Nah, kalau wakaf, itu bacaannya terputus, artinya terputus, kita bisa menarik nafas kembali. Ya, kalau saktah, itu tidak terputus, cuma berhenti sejenak, dan suara tetap ada, dan tanpa menarik nafas. Nah, kalau qata'u itu bacaannya terputus hukumnya. Kemudian di wakaf suaranya terputus, di saktah suaranya terputus juga, dan qata'u suaranya terputus. Nah, ini nafas. Kalau dari segi nafas, di saktah itu kita tidak boleh menarik nafas kembali. Artinya nafasnya tidak boleh terputus. Kemudian niatnya kalau qata'u itu mengakhiri bacaan. Teman-teman kalau semisal udah ngaji nih 5 ayat, Yasin, misal nih di Quran surah Yasin ngaji 5 ayat, terus di ayat yang kelima teman-teman berniat untuk menghentikan bacaan, itu namanya qata'u. Dan diakhiri dengan isti'azah. Kalau kita mengakhiri dengan isti'azah berarti itu qata'u. Artinya kita mengakhiri bacaan kita. Nah, ya. Kemudian ini dari segi ini isti'azah. Kalau di wakaf kita nggak perlu memulai bacaan lagi dengan isti'azah. Kita nggak perlu ta'awuz lagi. Baik di wakaf ataupun saktah. Kalau di qata'u, kalau kita sudah berhenti, berarti kita harus memulai lagi dengan isti'azah. Nah, itu perbedaannya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau di qata'u, itu kita berniat untuk mengakhiri bacaan. Kalau di saktah dan wakaf, itu kita berniat untuk melanjutkan bacaan. Sama-sama berhenti. Jadi tiga-tiganya sama-sama berhenti ya. Tapi yang qata'u niatnya mengakhiri bacaan. Dan apabila kita mau memulai kembali, kalau di qata'u, jadi kita harus memulai dengan isti'azah kembali. Ya. Jadi itu perbedaannya. Contohnya ya pada saat kita membaca Al-Quran lah ya. Kalau misal tadi di surah Al-Kahfi, kita niatnya baca cuma 1 ayat atau 2 ayat.
kita niatnya cuma baca 2 ayat dan menghentikan bacaan di ayat kedua. Nah, habis itu kita mulai lagi dengan isti'adzah kalau mulai mau melanjutkan ayat yang selanjutnya. Itu kalau niatnya untuk mengakhiri bacaan berarti itu qata'u. Ya. Untuk qata'u ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham antara wakaf, saktah, dan qata'u? Insya Allah. Enggak. Oh, belum. Ada yang belum, ada yang enggak. Nah, teman-teman bisa lihat tabelnya ini, yang di PPT tuh. Qata'u. Teman-teman mulai dari kan kita ngaji biasanya kita isti'adzah kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita baca misal surah Al-Kahfi yang tadi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, kita baca misal sampai ayat 4. Kita niatnya mau berhenti nih karena ada sesuatu hal. Misalkan tiba-tiba sakit perut, kita di tengah bacaan tiba-tiba sakit perut. Nah, niatnya, saya mau berhenti dulu ah. Nah, itu terus kita akhiri dengan Shadaqallahul Azim. Nah, itu qata'u namanya. Nah, apabila kita mau melanjutkan bacaan lagi di ayat kelima, kita harus mulai lagi dengan ta'awuz. Ya, itu namanya qata'u. Berniat untuk mengakhiri bacaan karena ada sesuatu atau hal yang menyebabkan kita untuk mengakhiri bacaan. Itu qata'u. Kalau wakaf itu kita berhenti. Ini jadi tiga-tiganya ini sama-sama berhenti ya. Sama-sama berhenti. Kalau wakaf kita berhenti juga, tapi niatnya untuk melanjutkan bacaan. Niatnya untuk melanjutkan bacaan, dan saat kita berhenti itu kita boleh menarik nafas. Ya. Contoh. Misal di ayat yang keempat Al-Kahfi. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum. Nah, jadi kita boleh menarik nafas kembali di ayat yang kelima. Itu wakaf. Ya. Kalau saktah sama wakaf hampir sama. Yang membedakan adalah kalau saktah kita berhenti tapi kita tidak menarik nafas kembali, cuma berhenti sejenak, ya, tanpa menarik nafas. Dan ini bacaan gorib kan, bagian dari bacaan gorib kalau saktah. Karena tidak familiar gitu kita temukan di Al-Quran, hanya ada pada beberapa ayat tertentu. Seperti di Al-Kahfi ayat 1, itu saktah. Jadi teman-teman berhenti di walam yaj'al lahu 'iwaja tanpa menarik nafas kembali. Dan langsung melanjutkan ke ayat berikutnya. Paling tidak sampai qayyima. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, jadi berhenti kan. Tadi kan saya berhenti, tapi saya nggak narik nafas. Itu kalau saktah. Ya. Sudah paham kira-kira? Perbedaan tiga istilah, ya. Sudah paham? Apa masih bingung? Paham. Oke, alhamdulillah kalau paham. Kalau nggak paham ditanyakan ya. Oke, Insyaallah paham, Kak. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke bacaan gorib yang ketiga. Ada namanya tashil. Tashil ialah meringankan ucapan dengan mengeluarkan suara antara hamzah dan alif. Nah, contohnya itu dalam Quran surah Fussilat ayat 44. Teman-teman bisa buka Quran surah Fussilat ayat 44. Sudah ketemu?
Surah ke Fussilat itu surah ke-41. Ayat 44. Yang bunyinya walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu, sudah ketemu? Zainal Abidin, sudah ketemu? Santri Yasmin? Belum, Kak. Belum. Santri Yasmin? Belum. Sudah. Oh, belum. Surat ke-41 ayat 44. Muhammad Adia udah ketemu? Sudah, Kak. Sudah. Sudah. Oke. Nah, tashilnya di mana? Di sana kan teman-teman bisa melihat, yang sudah ketemu ya, teman-teman bisa melihat ada tulisan tashil kecil di kalimat a'jamiyun. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun. Nah, sebagaimana pengertian dari tashil, meringankan ucapan dengan mengeluarkan suara antara hamzah dan alif. Nah, di sana kan ada pada kalimat a'jamiyun ada hamzah, ada alif. Ya, ada hamzah, ada alif. Jadi, cara membacanya adalah pada lafaz hamzah yang pertama, yang A yang pertama, itu dibaca biasa. A biasa. Maksudnya A biasa, A. Kita baca biasa aja, A. Kemudian di hamzah yang kedua, itu dibaca ringan. Antara hamzah dan alif tanpa mat. Jadi catatannya adalah dibaca tanpa mat. Dibaca tanpa dipanjangkan. Jamiyun. Jadi kita tidak baca jamiyun. Dibaca jamiyun. A yang pertama dibaca dengan biasa-biasa aja. Seperti kita ngucapin A biasa, A. Untuk hamzah yang pertama. Terus hamzah yang kedua itu dibaca ringan. Dibaca ringannya kayak gitu. Jamiyun. Di sana kan ada dua. Kalau teman udah ketemu, ada dua hamzah kan? Ada hamzah pertama, ada hamzah kedua. Hamzah yang pertama dibaca biasa-biasa. A. Hamzah yang kedua dibaca ringan. Jamiyun. Dan tanpa mat. Kalau ada yang memanjangkan berarti itu salah. Jamiyun. Coba siapa? Zainal Abidin. Dibaca jamiyun. Coba. Dari depan apa langsung jamiyun, Kak? Langsung walau ja'alna juga bisa. Walau ja'alna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jami wa arabi. Wa'arabi. Rohnya cepat. Wa'arabi. Nggak ada mat di sana. A'jamiyun. Coba diulang. Wa arabi. Oke, stop. Bagus. Coba Muhammad Adia. A'jamiyun. Lanjutin ya, Kak. Ya, dari a'jamiyun itu aja. Jami'u wa Stop. Stop. Belum pas, masih belum pas. Belum pas ya? Ya, belum. Coba. Langsung ada ainnya. Coba diulang lagi.
Eh, Jami'u gimana ya? Ya, ya, tapi tinggal ainnya belum kesebut. Coba diulang. Iya. Dikit lagi. Oke. Coba Riki Budi Utomo. Nah, ini baru muncul kayaknya. Riki Budi Utomo. Yang mana, Kak? Jamiyun. Masuk. Nah, salah. Gimana? Hamzah yang pertama dibaca biasa, kayak kita nyebut A biasa A. Di Hamzah yang kedua itu dibaca ringan. Ringannya Oh ya. coba. Jami'u warobi. Wa'arobi. Oh. Ulang. Jami'u wa'arobi. Nah, salah. Masih Salah, AA. Iya, masih dibaca AA. Hamzah yang kedua dibaca ringan. Jami'u wa'arobi. Oke, itu untuk tashil ya. Kalau jadi tashil ini emang ini kan bacaan gorib ya. Bacaan gorib itu kan yang asing kita lihat dan kita dapati di bacaan dalam Al-Quran kan. Jadi ini bisa kita temukan di Quran surah Fussilat ayat 44. Jadi nggak semua ayat dalam Al-Quran banyak kita temukan tashil, tidak seperti itu ya. Oke, untuk tashil kira-kira paham? Paham. Paham. Paham, Kak. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut kalau paham. Gorib yang keempat ada namanya imalah. Nah, imalah itu ialah melafalkan suara fathah. Fathah tahu kan? Fathah baris atas ya. Fathah itu baris atas yang condong ke arah kasroh sehingga keluar bunyi mendekati huruf cabe kayak kita sebut cabe kayak gitu. HP, cabe. Nah, ini bisa kita temukan di Quran surah Hud ayat 41. Jadi tidak semua bacaan dalam Al-Quran dibaca imalah. Ini kan karena kita di Indonesia pakainya riwayat Imam Hafiz kan. Jadi hanya ada pada Quran surah Hud ayat 41. Kalau riwayat Imam Hafiz ya. Itu kalau teman-teman pernah berpergian, contohnya pernah berpergian, pasti kita bacanya kan doa yang itu Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kenapa kita nggak baca roh? Karena itu imalah, di sana ada imalah. Kalau teman-teman buka Quran surah Hud ayat 41, di sana ada tulisan kecil, ada imalah di sana. Nah, di sana kita bacanya majreha. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi nggak dibaca majroha wa mursaha, tapi majreha. E-nya itu kayak kita bilang cabe. Ya, bukan E yang satunya, bukan kayak apa ya? Apel, bukan kayak apel, bukan O, tapi E, cabe. HP. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya, itu untuk imalah. Imalah melafalkan suara fathah. Roh itu kan fathah kan? Yang dicontohnya yang Quran surah Hud ayat 41 di PPT. Bismillahirrahmanirrahim. Roh itu kan fathah. Nah, tapi karena dia imalah, sehingga suara fathah itu lebih condong ke arah kasroh.
Makanya antara dia dibaca antara fathah dan kasroh. Jadi setengah-setengah. Dibaca cabe. Cabe. Kayak kita nyebut cabe. Majere. HP. Cabe. Majere. Ya. Coba. Muhammad Ridho dibaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Oke, pas. Hera Rahmasari. Iya, Bu. Dibaca Iya, Bu. contohnya. Dibaca contoh yang imalah. Bismillahirrahmanirrahim wa ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Oke, hanya diperbaiki ya. Itu H. H yang bulat. Bukan H. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Oke, lanjut ke Egi Irwansyah. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nah, masih terlalu miring. Majereha, kayak nyebut cabe. Coba diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Oke. Terus siapa ya? Caca Melia. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Oke. Untuk imalah kira-kira paham? Paham. Ya. Nah, ini kalau seperti yang saya bilang tadi, kita di Indonesia ngajinya pakai apa? Kita ngikutin riwayat Imam Hafiz ya. Jadi imalah itu hanya ada pada Quran surah Hud ayat 41. Tapi kalau imam-imam yang lain kayak Qalun, Warash itu banyak kita temukan imalah. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar kiroat sab'ah, yang itu kan kita sering dengar kayak wadduhe, ada yang bilang walaili iza saje, yang kayak gitu-gitu pernah dengar atau enggak pernah? Enggak pernah. Pernah, Nggak Bu, pernah. pernah. Ya, itu kan dulu sebelum saya belajar kiroat sab'ah itu saya kira, wah kenapa qori'nya baca saja kayak gitu. Karena kan kita biasanya diajarin sama guru ngaji kan saja gitu kan. Wadduha walaili iza saja. Nah, ternyata setelah belajar, oh ternyata itu ada imam lain, ternyata seperti itu. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau riwayat Imam Hafiz cuma ada di Quran surah Hud ayat 41 yang sudah dibaca tadi sama teman-teman. Itu ya untuk imalah. Kalau sudah paham imalah? Sudah? Insya Allah, Ibu. Oke, kalau paham kita lanjut ke yang kelima. Ada namanya naql. Naql ialah memindahkan harokat suatu huruf kepada huruf lainnya. Contohnya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Cara bacanya bi'salismu. Itu kan jadi yang berubah itu adalah pelafalannya, teman-teman. Jadi bukan hurufnya, pelafalannya yang berubah. Asalnya di sana adalah bi'sal ismu, tapi dibaca bi'salismu. Naql, memindahkan harokat suatu huruf kepada huruf lainnya. Dibacanya bi'salismu. Ya, tidak dibaca bi'sal ismu, tapi bi'salismu. Itu untuk naql. Terus selanjutnya ada ismam. Ismam ialah memoncongkan bacaan. Itu dengan cara bibir dihimpun maju sambil ditahan sejenak ketika mengucapkan lafaz pada bacaan ismam. Itu contohnya pada Quran surah Yusuf ayat 11.
Itu di PPT teman-teman bisa lihat contohnya. La ta'manna. Nah, biasanya kan kita membacanya, kalau kita biasa-biasa, la ta'manna. Tapi, kalau teman-teman temukan di ayatnya, di sana ada tulisan kecil ismam, berarti kita membacanya adalah dengan cara memoncongkan bacaan pada lafaz man. Berarti cara bacanya la ta'manna. La ta'manna. Jadi suara tidak berubah, melainkan cuma bibir aja yang berubah. Cara kita gitu, cara kita melafazkan hurufnya, cara kita melafazkan bacaannya. La ta'manna, tapi karena ada ismam di sana, jadi dibacanya la ta'manna. Jadi pada kata man itu bibir dimoncongkan. La ta'manna. Oke? Coba kita ini Dian Rinanda. Iya, Bu. Coba dibaca la ta'manna. La ta'manna. La tamananya aja. Iya. La ta'manna. Coba kelihat bibirnya nggak kelihatan. Iya, diulang. Nah, gitu. Jadi teman-teman jangan takut ya kecantikannya hilang atau kegantengannya hilang. Nggak apa-apa, tapi karena ini ismam jadi mau nggak mau harus seperti itu, gitu kan. La ta'manna. La ta'manna. Masih belum. Pas di man itu langsung moncong. La ta'manna. Nah, Ya, coba diulang lagi. la ta'manna gitu. Oke. Coba siapa? Coba siapa yang belum ya? Yasin Syuhada Akbar ada? Al-Abidin belum. Zainal Abidin. Enggak. Yasin Syuhada Akbar dulu. Coba baca. Kenapa gelap sekali? Nanti bibirnya tidak kelihatan. La ta'manna. Coba Yasin. Yasin ada? Kalau gitu yang lain. Muhammad Ridho. Ya, Kak. Ya, silahkan. Bentar, Kak. Ini di saya nggak ada ininya. Gelap. Tadi keluar ya. Bentar. Kak, saya izin ke kamar mandi dulu bentar ya, Kak. Oke. Coba la ta'manna. Sudah kelihatan? Ayo Muhammad Ridho baca. Muhammad Ridho? Idoy, baca Idoy. Ya, Kak. Bibirnya La kelihatan. ta'manna. Coba diulang lagi. Bentar, Kak. La ta'manna. Lebih dimencongkan lagi.
La ta'manna. Cucunya mana? La ta'manna. Oke. Lanjut ke Zainal Abidin. Gak boleh begitu. Silahkan. La ta. La ta'manna. Diulang lagi. Lagi ya. La ta'manna. Oke. Jangan cepat-cepat karena di sana gunnah. Jangan sampai lupa hukum gunnah harus didengungkan. La ta'manna. Ya. Coba diulang lagi. La ta'manna. Kenapa cepet-cepet? Oh, saya hadir, Bu. Tadi jaringannya nge-lag, Bu. Jadi nggak bisa pakai mic-nya, Bu. Oh. Oke. Oke, sampai sini paham untuk Ismam. Ya, paham, Bu. Ya. Jadi nggak semua nanti teman-teman tiba-tiba habis belajar ini semua gunnah diismamkan. Jadi nggak gitu ya. Kalau ada tulisan ismam pada apa biasanya di bawah kalimat itu berarti itu dibaca ismam. Jadi nggak semuanya ya. Misal nanti tiba-tiba iya ada gunnah nih. Berarti dimoncongkan nggak kayak gitu ya. Kalau ada tulisan ismam baru bacanya dengan cara dimoncongkan. Oke. Oke, next kita lanjut ke gorib yang ketujuh. Yang ketujuh ada raum. Raum itu adalah pengucapan pada lafaz yang diwakafkan, yakni ketika dua huruf yang sama-sama bersukun bertemu dalam proses penghentian bacaan. Sederhananya adalah ada dua sukun yang ketemu. Ya, ada dua sukun yang ketemu. Dua huruf yang bersukun. Dua huruf mati yang bertemu. Contohnya tuh di tabel dalam Quran surah Al-Qadr itu paling banyak ditemukan Al-Qadr. Dalnya mati, ro-nya mati. Kan sama-sama mati kan? Itu namanya raum. Jadi biasanya ditemukan pada saat berwakaf. Kemudian cara membacanya adalah huruf sukun yang pertama dibaca dan huruf sukun yang kedua juga tetap dibaca, tapi dibaca dengan ringan. Huruf sukun yang pertama dibaca ringan. Qadr, 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 soda. Jadi kita tidak menghilangkan salah satu huruf. Wala bik, ya. Di sini raum itu terjadi pada kondisi kita berwakaf, pada saat kita berhenti, teman-teman. Jadi kalau kita mewasolkan bacaan, melanjutkan bacaan, itu raum itu gugur, artinya tidak ada raum. Misal, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, qadr itu raum. Kenapa raum? Karena ada pada saat kita berwakaf, ro yang seharusnya hidup, tapi karena kita berwakaf, jadi ro-nya mati. Sekarang ada dua huruf mati di sana. Ada dal, ada ro. Sekarang, raum itu gugur apabila kita mewasolkan bacaan. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adara. Ya kan?
Jadi kita nggak bacanya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma, itu salah. Kecuali kalau kita berhenti di sana kita raum. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Dalnya tetap kebaca, ro-nya juga tetap kebaca. Ya. Jadi kita tidak menghilangkan salah satu huruf. Sampai di sini paham untuk raum? Insyaallah paham. Oke, kita praktik ya. Yang belum nyoba siapa? Rizky, Fadila, salah? Ada? Tidak ada. Ada, Kak. Oh, ada. Silahkan dibaca Quran surah Al-Qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke. Ro-nya masih belum jelas. Bagian ro-nya. Qadr. 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 Kayak gitu. Nah, terus tadi juga di bagian hu-nya itu kan tidak berwakaf. Mohon maaf, tidak ada mat di sana, jadi dibaca cepat. Inna anzalnahu fi. Jangan dibaca hu fi, itu salah. Tapi dibaca cepat karena tidak ada mat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke, coba diulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke, pas. Lanjut ya. Aiswara Diva. Ada? Ada, Kak. Oke, dibaca ayat keduanya. Yang mana, Kak? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Oke. Kira-kira ada yang salah nggak? Ada. Ada. Coba diulang. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Oke, qadr. Ya. Oke, tahu tadi salahnya ya berarti. Oke, pas. Lanjut satu lagi sebelum ke gorib yang terakhir. Untung dikit. Coba siapa yang belum? Mat Hafiz. Andini Nurzafira ada? Ada, Kak. Ya, silakan. Dibaca ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Hanya hilang. Langsung baca syar tadi. Oke. Coba diulang. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahr. Alfi syahr.
Alfi syahr. Alfi syahr. Syahr. Haknya tetap kebaca dan rohnya juga tetap kebaca. Syahr. 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 Oke. Coba diulang. Rinya cepat ya. Apa? Rinya cepat. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jangan lupa didengungkan. Gunnah ketemu mim, idgham bi gunnah didengungkan. Min alfi syahr, nun mati ketemu alif, izhar halki dibaca jelas. Jadi kebalik tadi bacanya. Ya, Kak. Oke, diulang lagi. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr. Alfi syahr. 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 Oke, gitu ya. Ya, terima kasih, Kak. Ya, Aiswara Diva. Oke, kita lanjut ke gharib yang terakhir. Ikhtilas. Ikhtilas ialah mempercepat bacaan seakan-akan dua huruf bersambung. Ini contohnya pada Quran surah An-Nur ayat 52. Wa yattaqi fa'ula. Di sana ada ha sama huruf fa. Cara membacanya ialah dengan mempercepat huruf ha yang berharokat kasroh, yang selanjutnya dengan cepat berpindah mengucapkan huruf fa yang berharokat fathah. Wa yattaqi fa'ula. Artinya ada dua dilalui oleh mat. Seperti itu. Makanya hak huruf hidup yang pertama dibaca cepat. Karena tidak ada mat kan. Makanya ini namanya ikhtilas, mempercepat bacaan. Seakan-akan seperti dua huruf ini bersambung, padahal dua huruf ini kan nggak bersambung kan, berada pada kalimat yang berbeda. Kalimat yang pertama wayat takohi, kemudian kalimat yang keduanya kan faulaika, ya. Tapi seakan-akan itu bersambung, itu namanya ikhtilas. Wayat takohi faula. Jadi jangan sampai salah baca. Wayat takohi faula itu salah. Cara yang membaca yang benar. Wayat takohi faulaika. Ya. Itu contoh ikhtilas. Quran surah ayat 52. Hi-nya cepat dibaca, kemudian langsung ke huruf fa. Seakan-akan dua huruf tersebut bersambung. Padahal kalau kita lihat tulisannya gitu ya. Itu kan tidak bersambung. Wayat taqohi sama faulaika itu kan tidak bersambung. Wayat taqohi faulaika. Baik, kita contoh. Kita praktek ini. Yang belum siapa? Sabrina? Paula? Sabrina Paula, ada? Nggak ada. Salsa Nabila. Salsa Nabila ada? Oke. Muhammad Rohamis Widya Kelana. Ada? Muhammad Rohamis? Baik. Tidak ada. Atsal Al-Baihaqi ada? Atsal Al-Baihaqi ada? Tidak ada juga. Baik, lanjut ke siapa yang belum? Muhammad Ariel Frianto ada? Ayo kalau dipanggil jawab dong. Muhammad Ariel Frianto. Ibu hadir. Ada. Silahkan Muhammad Ariel Frianto dibaca wayat taqohi faula.
Tidak ada. Bentar Bu, saya. Oke. Belum ada. Kalau gitu ganti dulu ya. Belum siap-siap. Caca Amelia. Caca Amelia. Iya, Kak. Ya, silakan dibaca. Wayat takohifa ulaika. Wayat taqoifa ulaika. Oke, fa-nya cepat. Fa-nya cepat. Wayat takohifa ulaika. Sama-sama huruf hidup. Coba diulang. Wayat taqohifa ulaika. Fa-nya cepat, Caca. Wayat takohifa ulaika. Coba diulang lagi. Wayat taqohifa ulaika. Masih belum. Fa-nya masih kepanjangan. Masih panjang. Wayat takohifa ulaika. Wayat takohifa ulaika. Nah, sebagaimana ikhtilat sendiri kan mempercepat bacaan, ya. Jadi bacanya cepat. Wayat takohifa ulaika, antara ha dan fa-nya juga, antara ha dan fa-nya cepat. Coba diulang lagi. Wayat taqohifa ulaika. Masih. Fa-nya masih dipanjangin. Oke, nanti dicoba-coba lagi ya, Caca ya. Ya. Lanjut ke yang tadi, yang pertama siapa? Ariel Frianto. Sudah. Ariel Frianto sudah ketemu. Wah, tidak ada orangnya. Kalau gitu Muhammad Hafiz. Yang wayatok itu ya, Kak? Iya. Wayat takohifa ulaika humul faidun. Oke. Tapi masih pelan-pelan ya. Tapi udah tepat kok. Wayat takohifa ulaika. Oke. Wayat takohifa ulaika. Oke, sip. Bagus. Yang belum siapa lagi? Udah semua? Udah semua. Oke, teman-teman, sudah habis ya materi untuk goripnya di kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Untuk saya pribadi tidak ada sih. Tidak ada. Nggak tahu teman-teman lain. Oke, sedikit penekanan ya. Jadi gorip itu bagaimana pengertiannya adalah kata-kata asing gitu yang sulit dimengerti,
yang sederhananya adalah kita jarang menemukan itu di dalam bacaan Al-Quran yang biasanya kita temukan gitu. Contoh tadi kayak ada yang harusnya ro dibaca re, ada yang dibaca dengan cara dimoncongkan, ya kayak gitu. Jadi nggak semua bacaan-bacaan itu rata gitu di setiap surat, tidak seperti itu. Jadi gharib itu kan bacaan-bacaan yang bermakna asing dan tidak lazim ditemukan. Gitu ya. Itu untuk gharib. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan, bentar ya. Oke teman-teman, jadi yang namanya gharib itu kan sebenarnya gharib itu luas ya bahasanya. Kalau teman-teman baca atau cari-cari gitu di internet tuh banyak bahasan tentang gharib. Tapi ini kan kita bahasanya khusus bacaan gharib di dalam Al-Quran ya. Jadi lebih spesifik kita bahasnya, lebih mengarah ke ilmu tajwid lah gitu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan dan sekiranya sudah paham teman-teman semua, mungkin kita cukupkan pertemuan kita ya sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas segala perhatiannya teman-teman semua. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga proses pembelajaran kita pada hari ini terhitung pahala ya. Amin ya robbal alamin. Kita tuh ya. Sampai ketemu minggu depan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kanuri, sekalian dikasih tugas Kanuri. Iya. Tiap iya, orang sebentar. sekaligus dikasih tugas untuk bacaannya dikirim di grup. Iya. Biar langsung dicek. Baik, Ibu. Itu tadi ya, teman-teman. Mohon maaf, sebelumnya tugasnya biasa langsung bacaan pakai voice note gitu ya, Bu? Pakai video, Kak, kelihatan muka. Jadi kelihatan mulutnya ketika melafazkan huruf. Oke. Iya, ya. Terus khusus untuk materi hari ini kan, Bu ya? Yang tadi, yang contoh-contoh yang tadi itu. Iya, kayaknya. Oke, teman-teman. Jangan lupa tugasnya ya. Silakan dibuat video praktik bacaan gharib. Silakan dipilih mungkin salah satu ayat ya. Dipilih salah satu ayat, baik itu saktah, imalah, dan yang lain sebagainya. Dibuat videonya, nanti dikirim di grup. Oke, teman-teman.
Oke. Itu saja kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Ibu, maaf itu prakteknya videonya Gorib sama Imalah doang. Iya, materi hari ini. Tapi yang disampaikan Kak Nuri minimal satu orang satu ayat ya. Jadi kayak tadi tuh la tak mana itu kan mulutnya monyong tuh. Iya. Yang mulutnya nggak monyong itu berarti nilainya ya nggak monyong, nggak monyong. Nilainya nggak sempurna. Aduh, sampai salah saya ngomong. Jadi kan memang perintahnya. Nah, yang kayak apa namanya imalah segala macam, nah itu prakteknya tuh benar-benar tadi katakan Nuri mulutnya dimonyongin ya harus dimonyongin misalnya begitu. Kemudian tadi majreha ya itu juga harus jelas tuh bacaannya. Jadi pakai video ya, bukan voice ya. Kalau voice nggak kelihatan. Oke teman-teman ya, ini sinyalnya udah. Salah satu sakta aja atau imalah aja atau itu masing-masing satu ayat, Bu? Boleh pilih imalah boleh pilih sakta boleh. Salah satu aja ya Kak Nuri ya. Oke, Bu. Iya. Salah satu aja ya. Nanti minggu depan ada tugas lagi soalnya. Jadi memastikan Anda semua bisa ngaji. Yang tadi dipanggil nggak jawab, nanti kalau nggak ada absen marah lagi nih. Padahal dipanggil nggak ada di Zoom ya Kak Nuri ya. Untuk Kak Nurinya baik, jadi sama hari ini sama Kak Nuri dikasih absen semua. Oke teman-teman. Ya, saya juga lagi baik. Ibu, yang kemarin nggak bisa di itu ya Bu, nggak bisa dibenerin Bu. Udah nggak bisa. Bu, saya hadir Bu. Ya di barter hari ini berarti Hera. Yang kemarin hadir di barter hari ini. Saya Yang juga kemarin hadir, bukan di saya barter sama ngaji. Hari ini kita hadirkan semua. Yang kemarin nggak bisa dibenerin Bu. Nggak bisa say ternyata sudah di input. Iya Bu, yang 5 Desember Bu. Boleh dong Bu ke akademiknya Bu. Saya itu kan absen udah 2 Bu yang nggak hadir. Yang pertama karena nggak ada aplikasinya, yang kedua hadir tapi nggak on cam Ibu. Kasihan. Hera, kasihan. Ya udah nanti lagi ya. Nanti dikomunikasikan sama akademik. Coba kalau Ibu ke kampus. Saya belum ke kampus ini masih cuti melahirkan. Oke, Baik, Bu. teman-teman ya. Ya baik Bu. Oke. Makasih Bu. Oke, Ya, makasih semangat, Bu. banyak Kak Nuri, teman-teman. Sehat semua ya. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gocek. Jangan lupa tugasnya cepetan dikirim. Iya, Bu. Makasih Bu.